يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baru kali ini saya datang acara maulid, masya Allah, naik tangga turun tangga. Saya tadi setengah 11 sudah nyampe di sini jam 11. Tapi istirahat di mobil. Nanti mau duhur, mau Jumat baru naik. Habis itu, habis makan masuk lagi di mobil istirahat. Karena jamaah belum datang. Udah siap, mau ceramah, mahlul qiyam, baru saya datang lagi. Saya lihat waktu asar jam 3:06. Insya Allah ini selesai ceramah jam 3:00. Jamaah, makasih banyak Masjid At-Taqwa ya. Hah? Masjid Jami, ya. Masjid Jami At-Taqwa. Ada namanya Masjid Raya, ada Masjid Jami, ada itulah. Karena masjid itu macam-macam. Ada masjid negara, ada masjid provinsi, ada masjid kabupaten, ada masjid kecamatan, itu ada semua kategori-kategorinya. Karena saya termasuk dewan masjid juga. Saya berangkat haji tahun 2019 bersama dewan masjid. Itu ternyata banyak kategorinya. Kalau masjid Jami berarti ini masjid kecamatan. Suaranya ya tunggu. Katanya suaranya tidak kedengaran ya. Jamaah, makanya kalau ada acara cepat datang. Akhirnya di luar deh. Memang jamaah pengurus masjid juga nyangka kalau begini banyaknya ya. Dikiranya cuma datang cuma 500 orang. Sehingga beruntunglah yang 500 pertama dapat konsumsi. Jamaah, lanjut. Saya salut sama sahabat yatim. Ternyata bukan saja yatim yang didanai, emaknya juga. Tapi mohon maaf kalau saya kunci mati, istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Baru saya sadar, ternyata istri saya sudah mau 7 tahun. Karena saya lihat anak saya waktu ditinggal ibunya kan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Anak saya sudah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Nggak kerasa. Tapi saya merasakan. Tapi saya puasa. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak menikah lagi, tapi saya mengambil jalan puasa. Kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat, puasalah. Maka saya puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Saya menggunakan puasa Idris supaya menekan nafsu. Kalau Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Nabi Adam 13, 14, 15. Nabi Muhammad Senin dan Kamis. Makanya kalau berbicara maulid, Nabi itu bermaulid. Nabi bermaulid. Oh, enggak maulid, Nabi bermaulid. Karena Nabi puasa setiap hari Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Karena hari Senin hari lahirku. Berarti Nabi berpuasa, bermaulid dengan cara puasa. Karena maulid itu bukan syariat. Maaf ya, maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Syiar.
Sehingga yang mengatakan tidak mau maulid karena bid'ah, salah. Kalau dibid'ahkan, kalau syariat, karena kata Nabi tidak ada hari raya kecuali dua. Kita tidak merayakan maulid, tapi memperingati. Itu dua tiga. Memperingati, bukan merayakan. Hari raya dalam Islam cuma dua. Tidak boleh lagi ada hari raya selain Idul Fitri, Idul Adha. Maka yang lainnya bukan perayaan, peringatan. Apa bedanya perayaan sama peringatan? Kalau perayaan syariat diperintahkan, disyariatkan. Kalau peringatan bukan. Apa bedanya syariat sama peringatan sama perayaan? Kalau perayaan tepat waktu 1 Syawal, tidak boleh digeser. Idul Fitri 1 Syawal, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Nggak boleh Lebaran Idul Fitri 3 Syawal, nggak boleh. Apalagi dimajukan 28 Ramadan. Kalau maulid bisa sebelum, bisa sesudah. 2, 3. Bisa sebelum, bisa sesudah. Nggak mesti 12 Rabiul Awal waktu subuh. Kalau ini syariat, berarti kita maulid subuh-subuh 12 Rabiul Awal. Karena Nabi lahir 12 Rabiul Awal di waktu subuh. Jamaah, ini bukan syariat, tapi apa? Syiar. Jadi bukan bid'ah, bukan menambah agama, tapi menyiarkan agama. Betul? Kalau syariat ada ibadahnya. Idul Fitri, apa ibadahnya Idul Fitri? Puasa sama zakat fitrah. Kalau Idul Adha, kurban, ibadah haji. Maulid tidak ada ibadahnya. Jadi tidak boleh melarang maulid. Orang yang melarang maulid berarti kurang paham. Karena kita disuruh cinta, tapi kita bagaimana mau cinta kalau tidak kenal? Maka turunlah ibu itu dari tangga. Karena ada suara, tidak ada gambar. Saya kira acaranya lantai 2, baru yang kelebihannya di bawah, supaya bisa menonton di bawah. Tapi prediksi yang pengurus, nah di bawah aja cukup itu. Seandainya di atas berarti gambar bisa kelihatan di bawah. Tapi tidak apa-apa, bagus juga di bawah. Karena kalau di ini aula, di atas mesti nggak boleh ada gambar manusia di atas. Masjid itu tidak boleh ada gambar makhluk hidup. Sementara saya masih hidup. Dan memang makhluk hidup. Tidak boleh ada poster foto di masjid itu, tidak boleh. Yang waktu penaklukan Makkah, Ka'bah, yang pertama diambil adalah gambar-gambar sama patung-patung. Jadi tidak boleh, cuma tulisan Quran. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Makanya saya ulangi, makanya maulid itu syiar, bukan syariat. Kalau syariat berarti harus subuh-subuh. Idul Fitri jamnya harus tepat, waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah Jumat. Tidak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Tapi kalau maulid bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 2, 3. Baiklah, apa peringatan perayaan? Dengerin, memperingati, peringatan berasal dari kata ingat. Berarti ada 4 yang mau diingat. Ingat sejarah, ingat ajaran, ingat akhlak, ingat cinta. Tulisnya di handphone. Ya, kalau ada tanya, apa itu maulid? Peringatan maulid itu adalah memperingati kelahiran Nabi. Nanti 3 bulan lagi kita bikin acara lagi di sini. Acara Isra Mi'raj. Nanti saya datang lagi. Nanti kalau acaranya Isra Mi'raj di atas.
Jamaah yang telat di bawah. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jamaah, dengerin, dengerin, dengerin. Isi maulid itu 4. Nanti kita bahas. Ini dulu, manfaat maulid ada 5. Ini kita tiap tahun maulid, tiap tahun maulid, tiap tahun maulid. Makanya pintar spanduk-spanduk saya lihat itu. Bukan perayaan tapi peringatan. Benar itu semua. Peringatan, memperingati. Benar itu. Tidak apa-apa. Dia lagi sumbang untuk sahabat yatim. Makanya betul. Banyak Trans TV bilang khusus. Banyak yang ngajakin kerjasama. Jangan. Kalau kasihan kerjasama sama Trans, bayar berapa mereka? Secara pribadi. Kalau Trans TV gimana itu? Sian mereka. Jamaah, takut aku kalau kedekatan di bibir, takut kesetrum. Tulis, manfaat maulid ada 5. Isi maulid 4. Manfaat maulid ada 5. Kenapa kita bermaulid? 1. Tanda syukur. Kita ini bermaulid tanda syukur. Tanda syukur menjadi umat Nabi. Kalau kita tidak bermaulid, kurang bersyukur. Nabi Adam aja kagum sama Nabi Muhammad, sama umatnya. Kata Nabi Adam, hebat sekali tuh umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia berdosa, tidak dipermalukan. Saya berdosa dipermalukan. Hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Saya berdosa diusir dari surga. Dia berdosa ditunggu masuk surga. Hebat banget itu. Umat Nabi Muhammad, Masya Allah, hebatnya. Tidak mesti bertobatnya di Mekah. Di mana saja bertobat bisa. Saya nanti di Mekah baru bisa diterima tobat saya. Dengerin. Dengerin. Hebatnya umat Nabi Muhammad, pendek umurnya dan pendek orangnya. Pendek umurnya supaya tidak terlalu lama hidup di dunia. Tidak usah terlalu lama. Umur umat Nabi Muhammad itu Masya Allah berkah. Amin. Jamaah, umat Nabi Muhammad pendek orangnya. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak biaya. Kebayangkan Nabi ada 60 asta. Satu asta, satu siku. Berarti 60 siku. Satu siku itu berarti mau pipis. Iya, karena dekat sama ibu-ibu ya Pak. Ya, Masya Allah. Bapak itu pintar. Dari pecinya warnanya sama, bajunya sama. Sama dengan saya. Karena saya dikontrak Trans TV 30 tahun. 30 tahun. Dari 2010, sekarang 2015. Berarti sudah 15 tahun. Umur saya sudah 51. Masih ada 15 tahun lagi. Jadi selesai kontrak saya umur 66. 66, mungkin sampai 70 lah. Tapi kayaknya enggak deh. Ini aja udah 51 tapi aman. Alhamdulillah, bersyukur, jaga kesehatan. Amin. Tidak pernah disuntik, tidak pernah diinfus, tidak pernah minum obat. Hidup saya sehat-sehat. Coba, pernah nggak saya absen di Islam itu dari 15 tahun? Tak pernah ada, terus di TV. Kecuali kalau saya berangkat umroh atau haji. Itu aja. Orang kaget. Ustaz tidak pernah sakit. Ya, Nabi pun nggak pernah sakit kan. Makan satu macam kalau saya. Tidak pernah mempertemukan 2 jenis makanan. Kalau ayam-ayam, ikan-ikan, telur-telur, nggak pernah saya kecampur. Ada prasmanan, cuma ambil satu macam. Kalau ibu kan ambil semua kan. Kalau saya satu macam, biar banyak makanan.
Makanya yang undang saya itu enak. Pusat sekolahnya nggak pernah makan. Ya iya, saya puasa tiap hari. Kalau malam nggak makan, udah buka puasa. Ini pulang ini harus buka puasa di rumah. Saya suka buka puasa di rumah, enak. Kalau mau buka puasa jalan harus makan makanan rumah. Kasihan yang masak. Jemaah, kalau makan satu macam, yang lainnya saya bungkus. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya ya. Seandainya ukuran badan kita, kayak Nabi Adam, setengah meter, satu asta kan setengah meter. Berarti kalau 60 asta berarti 30 meter. Diperkirakan tinggi Nabi Adam 27 meter atau sampai 30 meter. Tinggi sekali, tidak usah lah. Berarti orang-orang terdahulu itu 10 meter tingginya. Kita alhamdulillah 1,5 meter. Saya ini kayaknya iya 1,5 meter saya. 1,5 meter aman. Kenapa umat Nabi Muhammad pendek? Supaya tidak terlalu banyak biaya. Coba kita 10 meter, berapa daging kita makan? Tapi karena kita kecil, satu potong ayam cukup. Manfaat maulid yang pertama, tanda syukur. Mana syukurnya? Maulidkan diri kita dengan puasa Senin. Minimal puasa 12 Rabiul Awal. Masa kita tidak pernah bermaulidkan diri? Kalau cinta Nabi puasa Senin. Perbaikan diri puasa Kamis. Ayyamul Bid, terhindar siksa kubur. Dan tidak akan miskin orang puasa Ayyamul Bid. Puasa Nabi Daud, puasa terbaik. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Itu puasa terbaik. Tapi kenapa Ustaz melebihi? Puasa Idris, karena saya butuh. Untuk pengendalian nafsu. Jamaah, saya pernah coba tidak puasa, sakit hati saya. Nggak bisa, udah terbiasa. Nggak bisa makan juga, sama aja. Mending saya puasa. Dengerin. 2. Manfaat maulid menguatkan hati. Nih, kita dengar kisah Nabi, itu kuat hati kita. Tidak ada masalah, semua ada sama Nabi. Aku sedih, anakku meninggal. Nabi meninggal anaknya. Meninggal ibuku, Nabi meninggal ibunya. Meninggal ayahku, Nabi meninggal ayahnya. Aku difitnah, Nabi difitnah. Nabi diusir, Nabi diusir. Apa? Mau cari apa? Saya pedagang, Nabi pedagang. Kaya, Nabi kaya. Aku orang miskin, Nabi miskin. Tidak ada. Semua keteladanan. Makanya lakukan bi Rasulullah uswatul hasanah. Contoh terbaik tidak ada lagi. Jadi semua ada sama Nabi. Pernah Nabi 1 bulan rumahnya tidak nyala kompor. Apa itu? Cuma memang Nabi dan sahabat tidak terlihat kalau dia miskin. Karena tidak pernah mengeluh. Ibu mengeluh, aku punya masalah. Kata temannya, saya juga. Percuma kau curhat, ada 2 masalahnya. Jangan curhat ya sama manusia, curhatnya sama Allah. Oke? Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ya, ini saya durasinya saya atur karena kita nanti ada praktek. Mau nggak? Saya tuh kalau ceramah selalu sebagi 3. Bahasan, praktek, amalan. Selalu begitu. Supaya pulang ada oleh-oleh dibawa pulang. Supaya jamaah tidak lebih. Enggak juga sih. Jamaah. Jadi ada kesan kalau pulang. Jamaah. Yang ketiga, manfaat maulid sumber kebaikan. Ada sedekah, ada santunan, ada pokoknya. Tahu nggak yang kita lakukan ini? Sedekah maulid namanya. Kalau ada acara maulid, kita nyumbang itu sedekah maulid. Semua sumbangan hari ini akan ditujukan kepada Gaza. Ya. Semua sumbangan ini hari ini berapapun yang masuk
akan dibawa ke Palestina. Mau ibu yang bawa atau kita bawain? Saya pernah ke Palestina, ke Masjid Aqsa. Saya rasakan itu, Masya Allah. Untuk kita ambil jalurnya dari Yordan. Saya ke Mesir dulu, baru ke Yordan. Dari Yordan baru ke Yordan dulu, baru Palestina, baru Yordan. Baru Mesir, terbalik. Seandainya dari Mesir ke Palestina pasti susah. Untungnya dari Yordan ke Palestina. Kita mau ke Masjid Aqsa. Dan alhamdulillah Masjid Aqsa masih ada andil Raja Yordan untuk menjaga Palestina, untuk Masjid Aqsa. Kalau ada rezeki ke sana ya Bu, ke Masjid Aqsa aja. Ya, ini sahabat yatim 5 sukarelawannya ke sana, udah meninggal 2 orang kena bom. Ibu mau sumbang aja ya Bu, sumbang aja ya Bu. Sedekah itu kan 5 syaratnya, harus ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat. Nggak boleh orang bersedekah itu harus ikhlas, tidak mau ada andil baliknya, nggak mau dikate, betul tidak? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu, nggak usah kasih apalagi gitulah. Yang kedua, dan sedekah ya Allah, ikhlas, yang terbaik, jangan seadanya. Yang terbaik ya Bu kalau bersedekah. Kemudian sasarannya harus tepat. Bagus, pintar sahabat yatim, makasih. Sasarannya tepat. Kalau saya alhamdulillah nggak usah dicerita ya. Saya bikin sekolah di Makassar gratis. Itu rata-rata orang anak yatim masuk sekolah di situ. Jadi saya bikinkan, ternyata orang kaya masuk juga. Karena saya kasih bagus fasilitasnya. Saya bikin kurikulum sendiri, kurikulum pemerintah saya ambil, Departemen Agama saya ambil, 3 saya sepaket. Ini mau tambahin lagi internasional. Saya pakai AC, nggak berhenti saya bangun dia. Cuma saya gaji guru-gurunya. Tiap bulan saya pusing. Ada rezekinya masing-masing. Betul. Karena kalau pendidikan kita olah, itu akan menghilangkan kemiskinan. Betul tidak? Ya qailalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makasih banyak ya Allah. Udah tidak hujan. Tapi ingat ya, hujan itu tidak boleh kita marah. Hujan Ustaz, alhamdulillah. Kenapa? Ciri tanda-tanda datangnya kiamat, kalau 3 tahun tidak turun hujan. Tidak akan datang kiamat sebelum hujan ditahan selama 3 tahun. Jadi hujan tadi? Tidak kiamat. Tidak kiamat. Kalau mau tahu ciri-ciri tanda-tanda kiamat, tenang aja. Selama masih ada hujan, aman itu. Aman itu. Sama juga, tidak akan datang kiamat sebelum hilang ini 3 binatang. Semua binatang akan punah kecuali 3 binatang ini. Kambing. Onta. Selama masih ada 3 binatang ini, tidak akan datang kiamat. Onta, sapi, kambing. Masih banyak kambing. Padahal kambing itu tiap tahun dikurban. Nggak habis-habis. Anaknya cuma 1, paling banyak 2. Anjing, anaknya 12. Nggak berkah dia. Padahal nggak pernah disembelih, nggak pernah dikorbankan. Itu namanya berkah. Kambing itu, bahkan maaf ya, binatang terakhir wafat itu kambing gunung. Kambing gunung, hebat itu kambing. Nggak boleh memotong kambing yang menghadap ke atas. Nggak boleh. Anak kambing masih nyusu. Kalau begini, emaknya kambing lagi hamil. Kalau begini, potong. Lanjut.
Inilah kalau bicara siang-siang kita harus semangat. Kalau tidak pada tidur ini. Lanjut. Ikhlas yang terbaik, sasaran tepat. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyakiti yang disedekain. Bagusnya sahabat yatim, saya senang, nggak pernah mempermalukan. Inilah orang miskin, ngapain? Anak yatim maju semua. Sebenarnya dalam hati kecilnya tuh anak yatim malu, dipermalukan. Kalau menyumbang, jangan dia datang. Sumbangan kita kumpulin di masjid, baru kita antarkan ke orang miskin. Kalau mau mengeluarkan zakat sedekah, lebih baik kita yang datangi berkasih. Jangan orang miskin datang. Kalau kita mau kita yang ke WC yang datang. Saya mau nanya ini. Dia itu terpaksa itu terima. Malu itu. Saya kalau ada santunan, saya lihat wajah-wajahnya orang miskin, orang yatim itu sebenarnya malu wajah-wajahnya itu. Kayak dipermalukan. Kayak bagus dikasih sekolah bagus, usaha itu bagus. Bawa langsung. Orang Palestina itu hebatnya sifat mereka. Orang Israel dibom sedikit kabur. Pergi ke Inggris, pergi ke Amerika, ngumpet di bawah ketiaknya di sana. Tapi orang Palestina, kok bom berkali-kali dia tetap tinggal di situ. Gak mau pergi. Dia tetap tinggal di situ. Itu pertanda dia tuan rumah. Betul tidak? Itulah mereka. Makanya sampai sumbangan Indonesia kemarin dibuat dari atas, dari pesawat Cina. Semua lewat begitu. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kelima, tidak mengungkit ya, sedekah. Ini banyak sekali mau dibahas ini. Kayaknya harus lanjut di Serabirat deh. Saya juga nggak nyangka tadi begitu banyaknya. Saya masuk ke mobil, istirahat sambil ngerjakan. Saya tuh orang yang tidak balas WA. Saya orangnya begitu. Kecuali WA macam-macam. Kalau grup saya tidak menjawab. Karena saya bilang, saya masuk di grup hanya membaca tapi tidak menjawab. Karena mewakili banyak unsur saya. Kalau WA saya pasti jawab itu. Makanya di mobil jawab WA. Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu manfaat maulid ada 5. 1. Orang manfaat maulid dia manfaat sedekah. Bagaimana kalau saya jelaskan itu manfaat nanti menyambut Ramadan ya? Nanti kita datang lagi di sini. Siapa yang tahu malam pertama Ramadan dia punya dosa, malam kedua Ramadan dia punya dosa, orang tua malam ketiga Ramadan yang datang Ramadan ketiga Ramadan dia punya dosa 2 tahun 1 tahun yang 1 tahun yang datang. 4 Ramadan pahala Al-Quran, 5 Ramadan pahala sebagai usaha miskin haram, 6 Ramadan pahala taub, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Muhammad, 10 Ramadan pada dunia akhirat, 11 Ramadan ustul khatimah, 12 Ramadan wajah laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan sekarang menentukan, 14 Ramadan disaksikan Ramadan, 15 Ramadan di orang kata 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati saya, 20 Ramadan masukkan soleh, 21 Ramadan mengkosong 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan dan di siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang berbeda 40 tahun, 27 Ramadan memudahkan berjalan di titik yang sudah mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajat asal bersebut derajat, mana 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga dan di mana dia suka dan diberikan kita sebagai hamba Allah. Nanti kita bahas 1 bulan sebelum Ramadan. Jamaah, mohon izin, manfaat. Memang kalau saya ceramah anak-anak pada datang, makanya dia geser. Anak-anak itu kalau ceramah saya pada datang semua, karena mengira saya temannya.
Manfaat maulid ada 5. 1, tanda syukur. 2, menguatkan hati. 3, sumber kebaikan. 4, berkah. Orang yang datang maulid, pokoknya kalau ada maulid datang, duduk aja. Kau dapat berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kata Imam Al-Ghazali, bertambahnya kebaikan. Di situ ada kemuliaan, derajat, di situ ada ampunan. Selama kita duduk, diampuni dosa-dosa kita. Apalagi diangkat derajat, dapat pahala. Yang paling kita butuhkan syafaat. 2, 3. Syafaat itu yang kita butuhkan. Kenapa syafaat itu? Nih, nanti diminta. Mana sholatmu? Mana sholatmu? Nih, diambillah sholatnya. Mana puasamu? Diambil. Mana zakatmu? Oh, diperiksa sholatnya. Ada kurangnya. 2 rakaat salat subuhnya. Dia pernah tidak sholat. Maka dicarilah salat sunatnya untuk nutupi salat fardunya. 1 salat fardu 1 rakaat dibayar 70 rakaat salat sunnah. Jadi kalau 2 rakaat 140 rakaat. Coba, itulah manfaatnya salat sunnah. Nah kalau sudah habis semua di store, maka yang tersisa dosa, itulah yang nanti kelak kita pertanggungjawabkan. Dan disitulah kita butuh syafaat dan berita gembira. Nabi waktu mau dicabut nyawanya, dan mau meninggal, sebelum dia tahu gimana kabar umatku, kata malaikat Jibril, ya Rasul, silakan berangkat. Kenapa? Ada berita gembira dari Allah. Tidak akan masuk surga semua umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk duluan. Dan Nabi itu berdiri sambil melihat semua umatnya. Sampai semua masuk, baru beliau masuk. Kurang apa kita ini? Terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya, manfaat maulid yang kelima adalah mengenal agama. Kenali agamamu lewat peringatan maulid. Datang maulid, kau bisa kenali agama. Ibadah kita ini cuma 2. Mau tahu nggak? Kalau kan banyak masuk Islam, alhamdulillah, udah banyak masuk Islam. Ketemu saya, bisa saya masuk Islam. Dia WA saya, dia ketemuan. Saya mau masuk Islam bulan depan, sekarang aja. Keburu mati kau. Ya kalau dia belum disunat, saya sunat. Saya carikan tukang sunat. Iya. Kalau sudah sunat aman. Saya banyak orang mau masuk Islam. Habis itu dia tanya, Ustaz, apa ibadahnya umat Islam? Saya bilang cuma 2. Islam itu tidak repot ibadahnya. Yang bikin repot kita sendiri. Orang kaya bisa Islam, orang miskin bisa Islam. Ibadahnya orang Islam cuma 2. Idul Fitri, Idul Fitri. Udah tadi. Cuma 2 ibadahnya. Ibadah lahir, ibadah batin. Cuma 2. Ibadah lahir itu rukun Islam. Itu aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Udah selesai. Jamaah, seimbang. 2 yang tidak butuh dana, 2 yang butuh dana. Zakat, haji. Yang satu kan syahadat kan, memperbaharui syahadat lewat azan, memperbaharui syahadat lewat azan, lewat sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aman. Ini pakai celana. Saya kalau pakai sarung tetap ada celana. Saya orangnya pecicilan, takut jatuh sarungnya. Jamaah, lanjut. Karena orang Islam itu harus ada kain di atas kain. Nih, kain di atas kain.
Kalau jilbab, kain di atas kain bertumpuk, nggak boleh. Baju dalam, kan kita tidak boleh tidak menggunakan 5. Dalaman, zikir, wudu harus selalu ada. Duit harus ada, dan besi harus ada. Cincin, anting, apa itu harus ada. Harus ada. Jadi 5 ini tidak boleh tidak punya. Tabungan, uang, baju dalam, bukan, wudu, zikir. Tuh, selalu ada wudu. Karena kita tidak tahu kapan dicabut nyawa kita. Kapan ada dicabut nyawa kita masih ada wudu kan enak. Ya, dah. Ini lama-lama nih habis durasi saya ini gara-gara sarung doang dibahas. Jamaah, lanjut. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Isi maulid ada 4. Ada 4. Tidak apa-apa. Kemarin saya ceramah, satu sekolah begini semua. Iya, saya kemarin saya ceramah. Gimana rasanya? Saya kemarin ceramah di SLB. Malaikat loh. Boleh ini meninggal masuk surga. Kita ini belum tentu. Kalau beliau kan tidak dihisap. Ibu dihisap, diperhitungkan. Hebat. Dia bisa membawa orang tuanya masuk surga. Bu, ada 4 ya. Mengingat, 1, 2, 3. Mengingat. Sekali lagi. Mengingat. Jadi maulid itu peringatan, mengingat. 4 yang diingat. 1, sejarah. Jadi isi maulid sejarah. Makanya Adra itu, Marawis itu semua mengangkat si kisah Nabi. Abdullah, Aminah, sama barasan itu. Barasan itu makhluk yang itu kan kisah Nabi. Kisah Nabi itu. Ketika Nabi lahir dimantu oleh 4 wanita. Di antaranya Ratu Asia, barulah makhluk yang iya. Lanjut. Sejarah ya. Yang kedua ajaran. Sejarah, isi maulid 4. Sejarah. Kita akan membahas sejarah Nabi. Yang kedua, ajaran. 3, akhlak. 3, akhlak. 3, 4, cinta. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Coba diulang. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Sekali lagi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Pakai gerakan. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Dengerin. Tadi saya sempat bahas 2 ibadah kita. Ibadah lahir, apa itu? Rukun Islam. Ibadah batin, rukun iman. Yang 6, yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada rasul, yakin ada hari kemudian, yakin ada takdir. Maka orang yang beriman itu aman hidupnya. Yakin rezeki sudah diatur, betul tidak? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Maulid itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada maulid selain Nabi Muhammad SAW. Karena maulid hanya berlaku untuk orang yang tidak punya dosa. Maulid artinya kelahiran. Biasanya dilahirkan anak bayi. Bayi ada dosa nggak? Iya. Jadi Nabi tidak punya dosa. Ada nggak dosanya Nabi? Ada. Contoh. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Kenapa Nabi meninggal ibunya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Ada nggak dosa
dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada, meninggal duluan. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada, umur 6 tahun meninggal ibunya. Itu Nabi luar biasa. Tidak ada dosa. Bahkan yang lempari batu Nabi doakan. Kebayang nggak? Nabi yatim maknanya supaya tidak ada dosa. Jadi sahabat yatim makasih banyak menyantuni orang-orang yang betul-betul membuat mereka bahwa dia tidak sendiri. Baiklah, kita ambil program yatim dulu. Kasihan ini supaya bisa berlangsung. Silakan berdiri. Ananda MC. Kayaknya tidak aneh. Pasangannya beda usia. Pasangannya beda ya. Kayak antara mama dan anak. Ya silakan. Bukan dulu. Habis ini kita lanjut ya. Ya di mana? Ngomong. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dari sahabat yatim membuka kesempatan berdonasi. Ya, untuk berdonasi di yang mau yang tinggi, baru kita kasih hadiah ataupun apresiasi untuk Bapak Ibu komitmen dengan sahabat yatim ya. Dan yang sumbang suruh naik ke atas. Ya. Karena nanti akan difoto, fotonya dibawa ke Palestina. Jadi orangnya nggak usah ikut, fotonya aja. Dimulai angka berapa? Di kita mulai di angka 2 juta bisa. Ada yang mau nyumbang 2 juta? Silakan bisa ke depan Ibu. Kalau tidak lunas tidak apa-apa, nanti dicatat aja dulu, nanti nyetor. Nggak mungkin ada orang datang pengajian bawa 2 juta. Bisa diculik. Ada yang mau? Ada yang mau? Silakan Bapak Ibu. Nggak dipaksa, tapi kalau mau lebih bagus. Iya. Ada yang mau? Ini langsung dibawa ke Palestina semuanya. Untuk bikin apa di sana? Untuk program kita di Palestina seperti bantuan makan siap saya. Makanan siap saji. Ada yang mungkin agak keberatan ya Pak Ustadz kalau 2 juta. Kita turunkan aja di angka 1 juta silakan. Angka ada yang mau 1 juta? Bu, tahu nggak? Di sana listriknya dibom, nggak ada listrik, airnya dibom, jadi nggak ada sama sekali. Jadi mereka hidup betul-betul dalam kegelapan. Ada yang mau? 1 juta? Mana? Ada? Oh, silakan. Silakan ya. Bapak bisa maju? Ya. Malu. Dia malu juga. Umi di situ aja. Adik yang datangi. Gak apa, kita kasih simbolis dulu aja. Enggak. Mau baju, shawl atau tumbler? Baju. Nah, Bapak itu mau baju. Ya kita kasih sekarang hanya simbolis saja ya. Rata-rata, enggak, maaf. Tidak semua sama daerah. Kalau sini nggak mau dilihat. Yang penting bayar. Bapak baju ya. Untuk simbolis saja ya Bapak. Nanti barangnya ada di belakang kita di luar sana. Dicatat aja namanya. Nah, dicatat dulu saja. Nanti kita kasih bisa di belakang. Mana tukang foto? Tuh foto. Cepet. Ini nanti masuk surga dia. Dia masuk surga yang berat timbangannya. Kasih. Nah ini Mas, ini lagi. Ibu mau apa? Baju, tumbler, shawl. Nenek dapat shawl. Mau baju? Oh dia baju. Bapak boleh buat simbolis saja Bapak ya. Oh simbolis saja. Ya, nanti barangnya ada di belakang ya. Barangnya ada di sana. Ya. Ya Allah, ibu mau berdiri. Maaf ya. Nah, nanti sebentar dapat baju, ya. Ini simbolis saja, ini contoh. Gak mau. Ibu umurnya berapa sih? Ibu umurnya berapa? Umurnya 76. Wah, awet 76, kayak 75 loh.
Untuk cucu silakan. Ya. Foto dulu, foto dulu. Ya, nanti ambil bajunya di sana. Ini cuma contoh ibu. Ya, simbolis ini. Soalnya barang-barangnya ada di belakang sana. Dek, dedek. Ada lagi, ada ibu di sini. Mau baju, tumbler atau shawl? Nggak usah maju. Mau apa? Oh, tumbler. Ibu dapat tumbler. Dipoto aja dari belakang. Nggak usah, nggak mau dia foto. Ada lagi yang mau? 1 juta. Sumbangannya dibawa langsung ke Gaza. Bukan di Palestina ya. Kemarin saya rombongan di Palestina itu, kita belanjanya, belanja makan, belanja barang-barang, langsung toko Palestina, orang Palestina asli. Gak mau kita yang orang Israel. Ada lagi? Oh Bapak, baju, tumbler atau tidak usah? Oh, tidak usah nih. Udah banyak tumblernya. Ini sahabat saya nih. Sahabat saya udah lama. Dari dulu begini terus, gak berubah-berubah. Sahabat saya, jenderal. Ada lagi? Hah? Kalau menurut saya dia jenderal di hati saya. Oh iya. Ada lagi? Ada yang tunjuk tangan tadi siapa, Ibu? Tadi Ada siapa, lagi? Ibu? Ibu mau? Ada yang mau? 1 juta? Hah? Oh itu sana. Dedek gadis. Tuh. Ibu yang ya. Kayaknya udah tua deh dia. Bagus kalau tua. Tahu nggak? Umur 10 tahun usia jujur. 20 tahun usia amanah. Khusus umat Nabi Muhammad ya. 10 tahun jujur. 20 tahun amanah. 30 tahun cerdas. 40 tahun tabligh. Makanya Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Karena sudah lengkap. 10 tahun jujur. Coba lihat anak-anak 10 tahun ke bawah. Lari-lari. Gak ada urusan. Jujur dia. Ibu mau tumbler atau shawl? Atau baju? Kaos. Kaos. Wah, ibu pemain bola juga ya. Foto aja. Silahkan bisa dipoto. Ini untuk simbolis saja ya. Barangnya nanti di depan. Ibu ini awam banget. Habis mandi ya? Masih bau sabun. Nah, nanti diambil ya di luar sana. Dicatat. Ada lagi yang mau? Di angka 1 juta. Nggak ada lagi? Ini yang mana? Nggak usah dibawa ke sana. Kalau nggak ada turun lagi. Ada lagi ya? Yang mana? Ini ada 2 orang. Satu dan ada 3 orang. Silakan. 1, 2, 3. Angkat tangan dulu Bu. Masya Allah. Gini aja. Kalau mau bagus, ini kan hari Jumat. Tahu nggak ini hari apa? Seluruh amal ibadah dikali 70. Kalau nyumbang 1 juta sama dengan nyumbang 70 juta di hari yang lain. Makanya ada dengan berkah itu. Seluruh amal ibadah di hari Jumat dikali 70. Tanpa orang sadar itu. Sedekah Jumat berkah. Kenapa dia Jumat? Saya pernah belajar di pesantren. Jumat berkah itu memberi makan 60 orang di hari Jumat sebenarnya. Siapa yang memberi makan 60 orang di hari Jumat, seluruh hajatnya dikabulkan. Itu sebenarnya. Itu ada 3. Ada lagi? Silahkan bisa langsung dicatat ya. Barangnya nanti di belakang. Karena ceramah saya belum dimulai. Sampai maghrib. Mana konsumsinya nggak cukup. Bisa mati tuh jamaah yang di belakang. Udah telat, nggak dapat tempat, hujan di belakang, nggak dapat nasi, mati lah dia. Maksudnya mati kutu, kan mati nyawanya. Nggak ada lagi ya? Mau turun nggak 500? Boleh, silakan. Hah? Silakan.
mau nyumbang 500.000 juga gak apa-apa. Tapi yang tadi kan sudah dibagikan amplop kan, itu kan bisa dimasukkan buat 10.000, 20.000. Itu kenapa disabarkan itu supaya yang lain juga bisa dapat pahala. Ini secara spesial menggugah. Karena gini kata guru saya, jangan cuma pintar ceramah, pintar ngajarin orang jadi dermawan. Satu-satunya amalan yang mau dilakukan orang mati adalah bersedekah. Karena sedekah itu mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Ada lagi yang 500, 1, 2. Tapi 500 kan tidak patungan kan 2,5. Canda ya Allah. Angkat tangan 500. 2 orang. Ada lagi 3 tuh. Repot kau. Repot. 1 500, 2 500, 1 500, 2 500, 3 500. Ada lagi yang 500? Silakan. Itu yang duduk. Masya Allah. Pasti umurnya sudah 60 itu. Soalnya dulu di kursi. Siapa yang berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tabligh, 50 tahun kemudahan urusan. Khusus umat Nabi Muhammad kalau sudah mencapai 50, semua urusannya jadi mudah. 60 tahun usia kemuliaan, dimuliakan. 70 tahun penggugur dosa, berguguran dosa-dosanya. 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. Coba jaga kesehatan, jaga usia kita sampai 80 supaya kita daftar diri kita masuk surga. 90 tahun tercatat di buku Yasin. Ada lagi. Batasnya umat itu, umat Nabi sama dengan usia nabinya. Daripada 60-70. Tapi kalau ada yang lewat 80, usia Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Sampai di situ saja. Kalau ada yang 90, impossible, susah itu. Sampai 100, pasti ada malamnya. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi Isa, Nabi Idris itu di langit. 2 di bumi, 1 di daratan, Nabi Ilyas, 1 di air, Nabi Hidayah. Ya. Ada lagi yang 500, angkat tangan bu. Nanti didatangi sama tim sahabat yatim yang pakai itu, yang pakai apa namanya itu, ID card. Daya, soalnya saya mau ceramah nih. Lagi 5 menit. Dan lagi nanti bisa menyusul ke meja ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi warada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Kembalikanlah kami ke tempat majelis. Jadi kalau mau, saya selalu baca doa-doa seperti ini. Kayak nama malaikat Jibril, doanya malaikat Jibril. Ya Majidu, ya Wahidu, la tuzil anna nikmatan an'amta bi alayya. La tuzil anni nikmatan an'amta bi alayya. Janganlah engkau cabut nikmat yang kau berikan kepada kami. Itu. Jamaah. Kalau sholat, nih, kalau sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berapa kali salam? Kalau kita datang beri salam, pulang beri salam. Makanya salamnya 2. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat duhurku. Antar salat asar, gini caranya. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat asarku. Insya Allah tidak akan mati itu sebelum datang maghrib. Tunggu dulu. Kalau maghrib beda lagi. Selamat datang wahai isya. Saya tutup salat maghribku. Tidak akan meninggal sebelum isya. Jadi kalau isya lagi, selamat datang wahai subuh. Saya tutup salat isyaku.
Tapi jangan, enggak macam-macam. Tapi jangan begini. Selamat datang subuh tahun depan. Salah dia. Kan tujuan hidup cuma 3. Ibadah, mengurus, amal ma'ruf. Itu aja 3. Tujuan hidup kita cuma 3. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ayo itu semua. Astagfirullah. Ayo semua. Gini, astagfirullahaladzim. Udah, turunkan sampai ke dada. Astagfirullahaladzim. Turunkan sampai ke dada. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Itu maksudnya. Susah, duka. Susah, duka. Susahnya di mana? Susah di sini. Dukanya di mana? Susah, duka. Habis itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ampun dosa-dosaku jikalau aku salah tidak sempurna dalam bacaanku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku kalau tidak sempurna gerakan sholatku. Yang ketiga, astagfirullahaladzim, ampuni jikalau tidak sempurna kekhusyuanku. Makanya baca istighfar 3 kali sesudah sholat. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Sekarang angkat tangannya semua. Saya anti ceramah kalau sudah masuk waktu sholat. Nggak mau saya. Buat apa kita ceramah? Sholat sudah masuk. Sholat yang paling utama lah. Kita ini ceramah supaya orang sholat. Ngapain orang sholat kita tidak sholat? Angkat tangannya. Tangan diangkat kalau berdoa. Nih, dirapatkan jari-jarinya. Menada. Apa bu? Ditada. Menada. Cahaya jatuh dari langit. Jadi kalau orang berdoa di menada, begini, sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Boleh mengangkat tangan 2 dengan cara yang kedua, dengan cara tangan sejajar wajah untuk kekhusyuan. Ya Allah, boleh. Jadi mengangkat tangan itu ada 3 cara. Sejajar dada karena hati yang berdoa, sejajar wajah tanda kekhusyuan. Dan kalau begini kan masih ada gangguan. Tapi kalau begini sudah khusyuk. Mau semangat, diangkat, tapi tidak boleh laki perempuan. Hanya laki-laki, itu pun di luar, yang tidak ada atapnya, langsung ke langit. Alhamdulillah saya sudah ke Tanah Suci 21 kali. Mau tahu nggak alasannya kenapa? Karena saya selalu menikmati 2, 3. Nikmati ibadah ya bu. Orang yang menikmati ibadah dipanggil lagi. Iya. Kayak sholat. Kalau sholat, nikmati sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berjamaah. Coba sholat sendiri. Kalau saya bersyukur, semua travel panggil saya untuk membawa jamaahnya. Karena saya tidak mau bikin travel. Saya mau jadi ustaz saja. Tapi semua travel mengundang saya. Haji, banyak travel minta saya haji. Umroh tiap bulan ada yang minta. Tapi kan saya harus ada di TV. Kenapa? Karena dia lihat saya. Kegiatannya 260 jemaah dibawa tawaf semua. Tidak boleh ada hilang satu pun. Bersama-sama. Saya tidak suka sendiri-sendiri. Bagus berjamaah. Hemat makanan. Ya. Udah jam 3. Angkat tangan. Nanti 3 bulan lagi saya datang. Cara Isra Mi'raj. Januari saya datang lagi. Munggahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Salawat dan salam ya. Salawat itu Allahumma salli. Salam itu ya Nabi salam. Itu bedanya. Allahumma salli. Ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali.
Sayyidina Muhammad. Sekarang kita salam sama Nabi. Ya Nabi, Salam alaika. Ya Rasul, Salam alaika. Salawatullah alaika. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام